Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'adil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada seluruh siswa-siswi SMK yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa walaupun lewat video, tapi perjumpaan ini mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi kita dalam rangka pembelajaran PABP. Dalam hal ini nanti kita akan membicarakan bab masalah iman kepada qadar. Tetapi sebelum itu, yang pertama harus kita lakukan fokus untuk pembelajaran ini. Siapkan buku catatan dan pulpen. Kemudian tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Kepada seluruh siswa-siswi SMK yang saya cintai, pada kesempatan kita kali ini kita akan berbicara masalah qadar. Seperti kita ketahui, qadar merupakan bagian dari rukun iman. Artinya kita harus mengetahui benar apa itu qadar. Dengan benarnya kita mengetahui tentang qadar itu, maka akan menyempurnakan keimanan kita, menyempurnakan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, seluruh siswa nanti bisa mengetahui apa arti qada dan qadar. Maksud iman kepada qada qadar itu apa? Yang membedakan qada qadar itu apa? Apakah qada qadar itu sebenarnya sama atau berbeda? Yang pertama kaitannya dengan arti secara bahasa. Qada dan qadar hampir mempunyai arti sama. Qada itu memberikan hukum, memberikan ketetapan. Qadar itu memberikan ukuran ataupun batasan. Tetapi antara qada qadar hakikatnya semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluknya. Jadi ada yang membedakan antara qada dan qadar, ada yang menyamakan qada dan qadar, ada yang kebalikan, yang harusnya artinya qada untuk qadar, yang artinya qadar untuk qada. Jadi qada itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluknya. Sedangkan qadar adalah keputusan Allah atau yang diberikan ukuran kepada benda dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau qada itu belum terjadi, sedangkan kalau qadar itu sudah terjadi. Jadi kalau qada adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk hidupnya, tetapi ketentuan itu belum terjadi. Sedangkan qadar itu sudah terjadi. Nah, qada dan qadar itu disebut dengan takdir. Nah, ini yang harus diketahui. Kemudian qada dan qadar itu hakikatnya diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk Allah. Nah, makhluk Allah itu ada di alam raya dan juga dalam diri manusia itu sendiri. Artinya alam raya itu ditakdir, diqada oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia juga ditakdir, diqada oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum alam termasuk qada qadar Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan pada makhluknya. Satu contoh, api itu panas, membakar. Jadi ketentuan Allah, qada Allah, qadar Allah, ukuran Allah kepada api diberikannya itu membakar. Kemudian di dalam Al-Quran banyak wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari berputar pada porosnya dan itu merupakan takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling rumit adalah memahami takdir pada diri manusia. Qada atau qadar dalam diri manusia. Karena hakikatnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia ini tidak ada yang tahu. Kalau dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ketika manusia diciptakan oleh Allah dalam rahim selama 4 bulan di dalam rahim, kemudian Allah wa nufikha fihi ruh, Allah meniupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, terus Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat 4 ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan ajalnya, kaitannya dengan kerjaannya, kaitannya dengan apakah dia akan bahagia ataupun celaka. Nah, ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diharapkan juga siswa mampu membedakan antara ketetapan Allah, qada atau qadar Allah Subhanahu wa taala yang bisa berubah dalam diri manusia, dan qada, ketetapan Allah yang tidak berubah, tidak bisa berubah atau sudah tetap, atau biasa disebutnya dengan qada yang mu'allaq dan qada yang mubram. Qada yang mu'allaq masih tergantung, artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu bisa berubah. Nah,
perubahan itu bisa oleh sebuah doa, bisa oleh perbuatan amaliyah yang lain. Kemudian yang kedua, qada yang mubrom, sudah pasti tidak bisa berubah. Tetapi baik qada mubrom atau qada mu'allaq, semuanya tidak bisa diketahui oleh manusia. Nah, karena tidak bisa diketahui oleh manusia itu, maka manusia wajib berusaha. Kenapa? Karena manusia tidak mengerti qada qadarnya, manusia tidak mengerti ketetapannya. Apakah dia di dunia akan bahagia atau celaka? Dia matinya kapan? Ini tidak diketahui. Oleh karena itu manusia harus berusaha. Seperti manusia ketika sakit, dia harus berusaha supaya sembuh. Ketika manusia dilanda bencana, maka dia harus berusaha supaya dia bisa menghadapi bencana itu, ataupun kepada hal-hal yang lain. Kemudian diharapkan juga siswa mampu membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan qada dan qadar. Yang pertama, ayat yang berkaitan dengan qada dan qadar di dalam surat At-Taubah ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Ini kaitannya dengan sesuatu yang menimpa kita, menimpa manusia, telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat lain dalam surat Al-Qasas ayat 77, ini adalah kewajiban kita, harus ikhtiar, harus berusaha. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Carilah apa-apa yang berkaitan dengan akhirat, sesuatu yang bisa menyelamatkan kehidupan kita ketika berada di akhirat, tetapi jangan lupakan bagian kita ketika kita berada di dunia ataupun ketika kita masih berada di dunia. Nah, hal-hal ini yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus tetap berusaha. Nah, ini tujuan pembelajaran dari PABP bab kaitannya dengan iman kepada qada qadar. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai satu tugas. Nanti coba dibuatkan tugas, yaitu kesimpulan dari iman kepada qada qadar. Kemudian coba berikan contoh perilaku kita beriman kepada qada qadar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.